Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dugaan penganiayaan asisten rumah tangga oleh majikan di Surabaya kini dalam penyelidikan polisi yang telah meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara korban masih dirawat intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Aparat Polrestabes Surabaya masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan yang dialami seorang wanita asisten rumah tangga oleh majikannya di kawasan Manyar, Tirtomoyo. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk akan memeriksa majikan korban. Kita tetap proses lanjut, kita serius dalam penanganan perkara ini. Kita sedang kumpulkan semua bukti ya, sehingga kita bisa melengkapi proses penyidikan yang kita lakukan. Artinya kayak keterangan korban seperti di rumah makan ya? Ya. Ya. Siapa lagi? Ada berapa saksi yang sudah diperiksa? Ada beberapa saksi. Beberapa saksi. Kalau termasuk majikan juga. Semuanya saksi. Saksi. Ya. Ada berapa barang bukti yang di? Ada beberapa barang bukti. Mohon maaf kami tidak bisa sampaikan. Sementara itu korban EAS kini dirawat intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Selain petugas medis, korban tidak diperbolehkan untuk dijenguk dan hanya bisa disaksikan melalui CCTV. Kasus dugaan penganiayaan ini menjadi perhatian pemerintah kota Surabaya yang akan mengawal kasus ini hingga selesai. Dengan harapan kejadian serupa tidak terulang di kota Surabaya. Di sini memastikan supaya warga tersebut mendapat suatu pelayanan yang benar-benar maksimal dari rumah sakit dan benar sudah dilayani secara maksimal dan menjaga keamanan. Yang penting kan keamanan dari si ART ini benar-benar aman. Kami dari pemerintah kota akan memfasilitasi untuk bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak Polrestabes. Penanganan ini benar-benar ditangani secara serius karena ini kan menurut pihak ART penganiayaan. Kasus dugaan penganiayaan ini menjadi perhatian setelah ART 45 tahun ini mengaku disiksa selama 13 bulan bekerja dan baru menerima bayaran 1,5 juta rupiah. Dan yang membuat miris, korban pernah dipaksa untuk memakan kotoran kucing peliharaan majikannya. Sebelumnya seorang asisten rumah tangga di Surabaya diduga menjadi korban penganiayaan majikan. Tidak hanya luka lebam, wanita 45 tahun itu bahkan mengaku juga pernah dipaksa memakan kotoran kucing. EAS menceritakan pengalaman buruk yang dialaminya saat dikunjungi seorang anggota DPRD Kota Surabaya di lingkungan Pondok Sosial Keputih Sukolilo. Wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di kawasan Manyar Tirtomoyo ini mengaku dianiaya majikannya. 13 bulan bekerja, EAS mengaku disiksa hingga terluka lebam dan sulit berjalan. Tidak hanya itu, dirinya juga hanya dibayar 1,5 juta rupiah. Dan yang membuat miris, EAS mengaku pernah dipaksa memakan kotoran kucing hanya karena terlambat membuangnya. Penyiksaannya apa aja Bu yang dialami sama itu? Ya yang lebih parah itu di punggung, itu kadang sama kayu, sama sapu, tergantung apa adanya di situ itu dipegang terus buat mukul aku. Sampai yang katanya makan kotoran itu gimana ceritanya Bu? Waktu itu aku disuruh bersihin di bawah kursi itu, kan masih ada, aku nggak kelihatan. Terus sama majikan itu diambil, tak minta sama aku tak buang, nggak boleh. Katanya untuk makan aku. Terus ya itu tadi siangnya itu dikasih sama aku untuk makan, tapi aku nggak mau. Tugasnya mengawal sehingga masyarakat ini betul-betul kenapa ditaruh di Ponsos, mungkin karena kebetulannya harus diobati, istirahat di sini dan mungkin ada medisnya yang di sini sehingga sampai perawatan bisa sampai sembuh. Mudah-mudahan nanti akan saya datangi kembali mengawal sehingga proses sampai sehat ibu ini seperti sedia kala.
EAS juga mengaku sedih lantaran majikannya mengantarnya ke Liponsos karena menganggapnya gangguan jiwa. Dirinya meminta bantuan agar anak perempuannya yang berusia 10 tahun bisa dikeluarkan dari rumah majikannya. Sakit hati dituduh bandar narkoba. Seorang ibu rumah tangga bersama 3 pemuda di Makassar mengeroyok tetangganya hingga babak belur. Korban yang terluka langsung melapor ke polisi. Itu. Aku. Seorang ibu rumah tangga warga Jalan Kapasa Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa harus berurusan dengan polisi karena telah menganiaya tetangganya hingga babak belur. Dalam aksi penganiayaan tersebut, pelaku dibantu oleh 3 pemuda lainnya yang juga tetangga korban. Atas penganiayaan tersebut, korban yakni Kahar melaporkan tindakan para pelaku ke Mapolsek Tamalan Rea. Tiba-tiba kan tidur ke Pak, tidur ke sama anakku, terus tiba-tiba langsung tak bangun kayak diinjak-injak mau begitu. Jadi pas bangun nggak, ada yang bilang kau bang poli anu apa, padahal saya tidak pernah bang poli orang Pak. Tim Semut Merah Resmo Polsek Tamalan Rea yang menerima laporan korban langsung mendatangi TKP dan menangkap keempat pelaku di rumahnya masing-masing. Satu persatu pelaku yang diringkus langsung dibawa ke Mapolsek Tamalan Rea, Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga motif pelaku kesal dengan korban karena kerap dituduh sebagai pengedar narkoba. Ya, jadi untuk motif perkembangannya itu yang diduga bahwa dituduh bahwa dia adalah bandar namun ketahuannya bukan. Jadi sehingga timbullah kesal memanggil temannya sehingga dikeroyokkan secara bersama-sama. Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 4 tahun. Dua wanita di Muna, Sulawesi Tenggara saling pukul di tengah jalan. Keduanya adu jotos hanya karena berebut lelaki. Duel kedua wanita ini pun viral di media sosial. Dua orang wanita terlibat adu jotos di tengah jalan di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan. Aksi kedua wanita tersebut terekam kamera ponsel warga yang menyaksikan kejadian itu dan beredar viral di media sosial. Salah satu akun media sosial Facebook bernama Muhlis Rohan Kandurta mengunggah video perkelahian ini. Namun sayangnya dalam video tersebut sang perekam melarang warga yang melintas untuk memisahkan keduanya, padahal beberapa warga mencoba melerainya. Diduga keduanya adu jotos karena memperebutkan seorang laki-laki. Sementara ketua RT setempat membenarkan kejadian tersebut, namun belum bisa dipastikan kapan peristiwa itu terjadi. Artinya menurut informasi yang saya dapat dari masyarakat, dan pelakunya itu yang ada di gambar itu bukan warga di sini, pendatang semua. Diketahui kedua pelaku adu jotos bukan warga di Kelurahan Watonea. Pemirsa, waspadalah terhadap peredaran uang palsu jelang Lebaran. Informasinya sesaat lagi hanya di Realita.